Saat ku mengangkat suara, ku menyembah. Saat ku mengangkat wajah, ku berdoa ya Bapa, supaya waktu-waktu yang sisa yang Tuhan masih percayakan dalam hidup kami, urapi setiap kami sore hari ini, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Jadikan Natal tahun ini menjadi lebih lagi kami boleh mengerti makna dan arti dari kelahiran Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Roh dan jiwa tubuh kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Roh Kudus urapi setiap kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami buka hati kami bagi firman-Mu yang percaya Tuhan adalah kita, menyertai kita. Mari katakan bersama. Amin. Amin. Tepuk tangan sorak-sorai. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Saya percaya hari ini kita semuanya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa jika kita masih bisa merayakan Natal tahun ini, itu semua karena anugerah Tuhan, ya. Dan hari ini ya, tema firman Tuhan adalah bagaimana kita hidup dalam kesatuan dengan Allah, dengan Bapa. Saya percaya bukan hanya sekedar kita ini dipanggil Tuhan hanya datang ke dalam dunia begitu saja, tetapi ada sebuah rencana besar dalam hidup kita. Amin. Mari kita baca sama-sama dulu Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Tema firman Tuhan terambil dari ayat ini, Yohanes 15 ayat ke-4, baca sama-sama 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau tinggal di dalam aku. Saudara, ayat ini berkata tinggallah di dalam Kristus, ya, sama seperti ranting yang tidak bisa berbuah kalau dia berada di luar pokok anggur yang benar. Untuk apa kita dipanggil? Untuk apa kita diselamatkan? Satu kali saya naik Grab saudara di Jakarta. Lalu sopir Grabnya itu, lalu dia tanya gini sama saya, Bu, asli mana Bu? Asli Sulawesi. Oh kalau gitu ibu berarti pribumi ya? Saya bilang bukan, saya pribulan. Ya. Lalu saya bilang, Pak, nggak boleh loh tanya-tanya orang pribumi, pribulan, pri apa, nggak boleh. Ya pokoknya orang itu lahir di Indonesia itu artinya NKRI harga mati. Amin. Kenapa? Masa percaya manusia Tuhan? Mana ada Tuhan itu manusia kok dijadikan Tuhan? Lalu saya tanya sama dia, Pak, menurut Bapak Tuhan itu maha kuasa nggak? Iya maha kuasa. Dia bisa jadi apa aja nggak? Bisa. Terus jadi manusia bisa nggak Tuhan? Bisa. Lah terus kalau Tuhan jadi manusia, itu mustahil nggak Pak? Kan tadi Bapak bilang dia maha kuasa, bisa jadi apa aja. Iya sih bisa. Nah kalau jadi manusia bisa nggak? Bisa. Lah itu barusan Bapak bilang bisa. Terus kenapa kalau Yesus jadi manusia? Ya kan nggak mungkin Yesus jadi manusia. Ya mungkin Pak, kan Tuhan bisa jadi apa aja. Kenapa Bapak yang kepo? Lalu dia bilang, lah kenapa dia harus jadi manusia? Di Alkitab dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dikatakan Pak, Yesus Isa Al-Masih adalah kalimatullah, firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Bahkan dikatakan bahwa Isa Al-Masih dilahirkan bukan lahir dari persetubuhan manusia antara laki-laki dan perempuan, tetapi dia lahir dari roh hulullah, yaitu roh Allah. Kalau Bapak menyangkal itu berarti Bapak menyangkal. Lalu dia bilang, ya iya sih Bu, tapi kenapa Yesus harus datang jadi manusia? Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang Kristen kita semua harus siap untuk memberikan pertanggungan jawab terhadap iman kita. Amin. Saudara dipanggil bukan cuma untuk duduk manis di kursi gereja. Bilang amin. Ada sebuah tanggung jawab yang besar yang Tuhan mau kita lakukan, ya. Bukan cuma jadi orang Kristen yang datang bawa masalah, nangis-nangis pulang,
lalu tidak ada perubahan atau apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita perlu menjelaskan kepada banyak orang, karena Alkitab berkata, siap sedialah kamu memberikan pertanggungjawaban kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawaban terhadap imanmu. Jadi jangan kalau orang minta pertanggungjawaban, kenapa Yesus harus datang jadi manusia? Saya kasih nomornya Pak Yosi ya Bu ya. Nanti Ibu telepon Pak Yosi, tanya ya sama Pak Yosi. Halo, Alkitab bilang engkau akan melakukan banyak perkara besar, karena bagi orang yang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Ayo kita bangun dari tidur rohani kita. Sudah berapa tahun saudara ikut Natal? Apa yang sudah kita lakukan bagi kepentingan kerajaan Allah? Kita hidup bukan hanya untuk mencapai apa yang kita inginkan, tapi kita harus mencapai apa yang Tuhan inginkan. Amin. Lalu saya bilang gini, Pak, saya mau jelaskan sama Bapak dulu kenapa Yesus harus datang. Karena dulu pernah ada orang Kristen bertanya sama saya gini, Bu, kenapa Tuhan ciptakan setan? Ya, pernah nggak saudara bertanya begitu? Kenapa Tuhan ciptakan setan? Saya bilang gini, Pak, Tuhan itu tidak pernah menciptakan setan. Awalnya setan itu dia adalah malaikat di surga, namanya Lucifer. Lalu dia itu kerjaannya memimpin pujian di surga. Sampai satu kali dia ingin dia yang disembah. Dia ingin menggantikan posisi Allah. Dia memberontak, lalu Alkitab berkata dari surga setan dibuang kemana? Yang sudah lulus sekolah minggu? Dari surga setan dibuang ke bumi. Waktu itu bumi masih kosong. Setan jatuh ke bumi, dia menyeret beberapa ya dari pasukannya, lalu dia membangun kerajaannya di muka bumi ini dan sistem pemerintahannya. Lalu Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Pertama kali diciptakan kita ditempatkan di mana? Di Taman Eden. Di mana itu Taman Eden? Cari di Google Map. Ya, Taman Eden adalah berbicara tentang the presence of God, hadirat Tuhan. Itu sudah sama dengan di sorga. Manusia nggak usah kerja, kenyang terus tiap hari. Enak di sana, hidup berdampingan dengan Allah, bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Tapi kemudian setan datang dalam bentuk ular. Sekarang lagi banyak teror ular. Hati-hati saudara ya. Ular pada meneror di Jakarta, Jakarta Barat, di Kembangan, di Tangerang, di BSD. Tiba-tiba ular kobra muncul banyak sekali. Jangan bilang itu, kenapa bisa begitu ya? Berarti setan mulai bangkit. Enggak, karena biasanya ular itu bertelur, dia akan menetas di bulan Desember. Biasanya bulan September sudah hujan. Tapi karena tidak hujan sampai Desember, jadi telurnya semua menetas sempurna. Kalau dia bertelur 50-50-nya menetas. Kalau dulu dia bertelur 50, karena musim hujan, yang lain berjamur, busuk, tidak menetas. Nah sekarang semua menetas. Berjaga-jagalah, karena banyak ular di luar sana. Lalu saudara, setan datang dalam bentuk ular membujuk manusia. Bujukannya sama dengan dosanya Lucifer. Apa? Kalau kamu makan buah itu, maka matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Lalu manusia memberontak memakan buah itu. Alkitab berkata, akhirnya manusia terpisah dari Allah. Dari Taman Eden kita dibuang kemana? Yang lulus sekolah minggu. Bumi. Dari Taman Eden kita dibuang kemana? Bumi. Ke bumi. Berarti kita hidup satu Nusa Kambangan sama Bumi. ya, kita hidup satu Nusa Kambangan sama setan. Dan ingat, setan sudah punya kerajaannya di dunia ini dengan sistem pemerintahannya. Lalu manusia hidup di bawah kutuk dosa, mengikuti sistem pemerintahan kerajaan setan. Karena itu Alkitab berkata semua orang yang lahir dari dunia sudah berdosa. Bahkan dari dalam kandungan ibu kita sudah dikandung di dalam dosa. Semua orang yang terlahir ke dunia ini otomatis langsung takluk kepada kerajaan setan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengirim anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya pada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus harus datang ke dalam dunia. Untuk apa Yesus datang ke dalam dunia? Yesus datang membawa kerajaan Allah.
Makanya Yohanes Pembaptis tampil, dia berkata, bertobatlah, bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Kedatangan Kristus digambarkan sebagai kedatangan kerajaan Allah. Orang yang percaya kepada Kristus, Alkitab berkata, hidup kita dipindah dari dalam kerajaan setan masuk ke dalam kerajaan Allah. Makanya kita disebut gereja, eklesia, yang artinya kumpulan orang-orang yang telah dipanggil keluar dari dalam kerajaan setan masuk ke dalam kerajaan Allah, berpindah dari dalam gelap masuk kepada terang. Tapi banyak orang yang ngaku-ngaku gereja, ngaku-ngaku anak Tuhan, tapi masih tetap hidup di dalam kegelapan, tidak berpindah dalam terang. Sekalipun Anda mengaku Kristen, mengaku kenal Yesus, kalau hidupmu masih terus di dalam dosa, maka engkau masih ada dalam kerajaan setan. Alkitab berkata begini di Yakobus, engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu bagus, tapi setan juga percaya akan hal itu. Jadi kalau iman kita cuma sampai dipercaya, maka iman kita sama dengan imannya. Halo, ya, engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik, kata firman Tuhan. Tapi setan juga percaya akan hal itu. Jadi kalau iman kita cuma sampai dipercaya, berarti iman kita sama dengan imannya setan. Ngomong yang kenceng nggak apa-apa, sama dengan imannya setan. Ngomong setannya nggak usah sambil melotot sama saya, biasa aja. Setan, ya. Bener nggak saudara, ya? Jadi kalau kita cuma percaya toh sama kayak setan. Saya justru takut setan lebih rohani dari kita. Satu kali ada pendeta lewat di kuburan malam-malam jam 2. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati, jangan samakan dengan pisau belati. Lewat di kuburan malam-malam ketakutan saudara. Tiba-tiba ada kuntilanak muncul dari balik pohon. Pendetanya kaget. Saking kagetnya dia teriak, setan! Kuntilanaknya kaget, kok ada pendeta teriak setan. Jadi kuntilanaknya ngeliatin setannya, kuntilanaknya ngeliatin pendetanya sambil ngomong gini, darah Yesus. Berarti lebih rohani siapa? Ya, pendeta kan harusnya kalau takut ngomongnya apa? Kalau lihat setan ngomongnya apa? Tapi mungkin karena tiap hari di rumah dia kalau lihat istri, setan kau, lihat anak, setan kau. Makanya waktu lihat setan dia bilang setan. Jadi setan ini darah Yesus. Jangan sampai setan lebih rohani. Satu kali saya datang di satu gereja, mereka ulang tahun. Saya datang lebih awal. Itu worship leadernya ibu-ibu saudara. Sebelum ibadah mulai mereka nata-nata kue di situ ya, salah satu worship leadernya lagi nata kue saudara, kuenya jatuh. Waktu jatuh worship leadernya latah mulutnya langsung ini, setan monyong. Saya ngomong sama worship leadernya, Bu, ibu tahu nggak setan ngeliatin ibu sambil ngomong ini, darah Yesus. Berarti setan lebih rohani. Saudara tidak bisa lihat setan, tapi setan bisa lihat saudara. Jadi hati-hati. Makanya setan gak pernah takut Anda di gereja nyanyi senada dengan surga. Setan bilang kepedean. Senada dengan surga krek. Lu kalau di rumah senada dengan setan. Jangan cuma rohani di gereja. Kalau di gereja nyanyi senada dengan surga. Padahal di rumah nggak tahu senada dengan siapa. Satu kali saya pelayanan di satu gereja, ada bapak-bapak sama istrinya saudara. Waktu puji-pujian mereka, lompat-lompat gitu. Kami datang berseru, sembah sujud, senada dengan surga. Begitu saya keluar selesai khotbah di pintu dia salaman, Bu, terima kasih loh, khotbahnya sangat memberkati. Saya bilang iya Pak, puji Tuhan. Di pipinya Bapak ini ada luka saudara, luka goresan. Saya ini bercanda saudara. Saya bilang, Bapak itu pipinya kenapa Pak? Dicakar istri. Kan saya bercanda, karena nggak mungkin dia pakai baju hitam putih pengerja.
Jadi saya bilang, dijagal istri ya Pak? Saya sambil senyum. Dia diam 1000 bahasa. Dia pegang terus tangan saya bilang, Pak beneran Pak, jangan ngomong iya loh Pak. Terus dia bilang, Ibu dia bilang, ibu tanya istri saya deh, mana istri Bapak? Itu pakai hitam putih juga yang tadinya nyanyi. Wah kalau lagi ibadah bahasa Rasul kenceng saudara, itu sampai malaikat aja. Oh ya itu malaikat aja keriting kupingnya dengarnya. Sampai benar-benar itu ya senada dengan sorga. Beneran mereka bahasa rohnya kenceng sekali waktu pas ibadah. Begitu selesai dia bilang, ibu tanya sama istri saya, mana istrinya Bapak? Saya panggil, Bu sini Bu, sini Bu. Dia datang, Bu itu pipinya Bapak ibu yang cakar. Dia diam lalu dia bilang, dia yang mulai duluan Bu. Kenapa dia mulai duluan? Rambut saya dijambak. Astagfirullah, subhanallah. Waktu nyanyi senada dengan surga, sampai di rumah cakar-cakaran, jambak-jambakan. Makanya setan itu bilang gini, nggak apa-apa, mereka mau rajin nyanyi, wah musiknya bagus, ya gerejanya penuh, biarin aja, nggak apa-apa. Yang penting mereka jangan melakukan firman. Karena selama mereka tidak melakukan firman, mereka juga teman kita. Halo, ya hati-hati saudara ya, jangan tertipu. Kenapa kita perlu tinggal di dalam Kristus? Ayat ini berkata, tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak melekat pada pokok anggur, demikian juga kamu. Kamu gak bisa berbuah di luar Kristus. Apa buah yang sudah kita hasilkan dengan pertobatan kita? Ya, bagaimana kita setelah mengenal Yesus? Apakah kita berubah? Saya dulu sudah pernah bersaksi di sini. Nama saya Debbie Bastir. Yang belum tahu saya, tolong lihat channel YouTube saya dan jangan lupa subscribe. Debbie Bastir TV. Saya mengenal Yesus dulu sebelum bertobat. Saya pelatih senam aerobik, makanya gayanya begini nih. Ya. Dan ketika saya mengenal Yesus, saya tinggal di dalam Kristus. Saya mulai baca firman. Saya baca firman sehari 6-7 jam. Lapar dan haus akan Tuhan. Sampai di toilet saya sembunyi. Kenapa? Karena papi saya sudah wanti-wanti. Kamu kalau gede jangan berteman dekat sama orang Kristen. Jangan jatuh cinta sama laki-laki Kristen. Apalagi nikah sama laki-laki Kristen. Lebih baik papi masuk penjara, papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Jadi itu tertanam di dalam benak saya nggak berani jatuh cinta sama cowok Kristen. Padahal yang ganteng-ganteng itu cowok Kristen. Tidak usah tepuk tangan, biasa aja. Ya, jadi saudara, saya akhirnya saya stres dalam hidup. Papi saya keras sekali dalam mendidik kami. Saya sering dipukulin, kalau dipukulin sampai biru-biru badan saya. Lalu saya cari pelampiasan di dunia. Jatuh makin dalam, makin dalam, makin dalam. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Lagunya orang goblok. Jatuh bangkit, jangan gak mau bangkit, amin. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali pula dia bangkit kembali. Karena tangan Tuhan yang kuat menopang kita. Jangan jadi orang yang KO, jatuh gak bisa bangkit, ya. Lalu saya terjatuh begitu dalam, aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Luka jangan dalam-dalam, infeksi. Luka itu sebentar saja lalu sembuh, amin. Kasih antibiotik kalau perlu. Kenapa saudara? Hidup ini adalah rangkaian dari peristiwa. Jangan mau tenggelam dalam lautan luka dalam. Ya, udah gitu dia sambung, aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Pakai Google Map supaya tidak tersesat. Lalu singkat cerita, saya mau bunuh diri, saya terima Yesus. Di saat sudah di penghujung akhir hidup saya, Tuhan datang menyelamatkan saya. Lalu saya dapat tantangan dari keluarga, tapi saya tidak bisa melepaskan iman saya. Kenapa? Karena saya melihat Tuhan mengubah hidup saya. Saya mulai berubah, saya baca Alkitab, saya mulai berubah. Kenapa? Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan,
untuk menasehati, untuk menegur, untuk merubah kelakuan. Jadi kalau kita sebut Kristen tapi kelakuan kita nggak berubah, maaf, engkau belum ketemu Tuhan Yesus, sekalipun Kristen puluhan tahun. Lalu akhirnya saya mulai berubah, ya. Lalu saya diusir dari keluarga saya tahun 96. 1 tahun saya bertahan dengan iman. Papi saya bilang, papi nggak bisa lagi memaklumi kamu, dan hari ini papi kasih kamu pilihan, keluarga atau Yesus. Kalau kamu pilih Yesus, tinggalkan rumah, jangan bawa ijazahmu. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Akhirnya saya memilih Yesus. Kenapa? Karena Rasul Paulus berkata, orang yang sudah berjumpa dengan kasih karunia Kristus tidak akan mungkin bisa dipisahkan lagi dengan Kristus. Entah itu karena kelaparan, aniaya, ketelanjangan, tidak ada yang bisa. Saya memilih Yesus, saya tinggalkan keluarga saya tahun 96. Lalu saya mulai pelayanan, saya masuk sekolah Alkitab di Makassar. Saya pernah mengalami hidup tanpa uang 1 sen pun, dan tanpa 1 orang pun yang bisa saya jadikan tempat sandaran hidup. Saya nggak punya siapa-siapa dan tidak ada uang 1 sen pun. Jadi kalau ada orang konseling sama saya bilang, tidak usah terlalu alay lebay, biasa saja, amin. Apalagi ada orang Kristen datang, bu saya ini nggak punya uang bu karena ikut Yesus. Terus saya berdoa bu, terus saya dapat suara Tuhan. Tuhan bilang minta uang ke Bu Devi. Saya butuh uang 6 juta nih bu, dan saya dengar tadi malam kenceng suara Tuhan bilang minta uang ke Bu Devi. Saya bilang, oh makanya tadi pagi saya berdoa juga Tuhan bicara sama saya. Apa bu? Tuhan bilang jangan dikasih. Coba jangan bawa-bawa suara Tuhan, itu bukan suara Tuhan. Ya, saya ini punya banyak kenalan orang kaya, tapi setiap kali ada persoalan, saya tidak pernah datangi orang kaya dan saya bilang, bu, tatap mata saya. Tuhan bilang ibu harus kasih saya uang. Itu bukan lu buat, lu buat-buat. Ya, jadi jangan aneh-aneh ikut Tuhan. Alkitab berkata kalau kita tinggal dalam Kristus, kita berbuah lebat. Kenapa orang Kristen gak berbuah? Tidak mau tinggal di dalam Yesus. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Khotbah Natal itu kan tidak usah panjang-panjang ya, karena saya tahu Anda itu sudah lapar dan mau foto-foto habis ini. Itu adalah tradisi yang tidak bisa tergantikan. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Satu kali saya pelayanan di satu gereja, lalu saya diantar pulang oleh seorang sopir gereja. Saya mengenal Yesus gara-gara waktu itu saya jatuh cinta sama perempuan Kristen, bu. Lalu saya nyatakan cinta saya ke dia. Dia bilang gini, oke, saya mau terima kamu jadi pacar saya kalau kamu ke gereja. Wah, ini perempuan yang luar biasa imannya. Dia bilang, lalu saya pikir itu bu. Akhirnya saya dapat akal gini, oke, saya pura-pura ke gereja, saya mau tipu dia. Nanti kalau dia sudah saya pacarin, saya mau hamili dia, lalu saya ajak dia pindah agama. Makanya yang masih muda-muda di sini dilarang pacaran sama yang tidak seiman. Tolak dalam nama Yesus. Amin. Akhirnya dia bilang, saya ke gereja bu, saya ikuti dia. Lalu dia pergi ke gereja, ceweknya belum datang, dia datang duluan. Belum ada orang di gereja. Dia bilang, ngapain? Saya ludahin itu kursi gereja satu-satu. Saya bilang, itu mulutmu tidak capek ya? Lambemu tuh gak capek ya? Ludah-ludahin kursi gereja. Ya, karena saya benci orang Kristen, tapi karena saya terpaksa. Tiap hari Minggu saya lakukan itu bu, dan saya terpaksa dengar firman. Tapi kita percaya Alkitab berkata setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu pasti tertanam, makanya jangan pernah lelah beritakan firman. Amin. Kalau nggak bisa, bagikan channel YouTube saya. Saudara jangan tersenyum, ini serius loh. Saya itu banyak saudara orang-orang bilang gini, bu, tadinya kemarin saya dapat telepon dari Amerika, dari seorang pria, bu, saya tadinya dapat channel YouTube ibu dari kakak saya. Dia bilang gini, kamu dengerin nih pendeta ini khotbah. Dia bilang, saya buang. Kenapa bu? Saya nggak suka pendeta perempuan. Dari dulu saya paling jengkel, saya nggak mau dengar pendeta perempuan. Tapi dikirimin terus sama kakaknya dia khotbah-khotbah saya. Satu kali dia klik,
Lalu dia mulai mendengarkan khotbah-khotbah saya. Dari situ tiap hari dia dengar. Jadi dia sekarang konseling sama saya tentang bagaimana, dia bilang, saya mengerti sekarang bagaimana jadi Kristen itu harus menggenapi kehendak Tuhan. Baru ngerti setelah saya mendengarkan khotbah-khotbah ibu, katanya. Jadi jangan lupa subscribe. Lalu saudara, dia dengar firman. Satu kali dia bilang, saya dari rumah Bu mau ke Lebak Bulus terminal di Jakarta, karena kerjaan saya itu preman di terminal. Lagi dalam perjalanan ke Lebak Bulus saya kecelakaan Bu, terlempar saudara, ditabrak motor sama motor. Dia terlempar di tengah jalan. Dia bilang, lagi saya terbaring di aspal Bu, saya lihat depan saya mobil Kopaja itu melaju dengan kencang. Di Jakarta itu Kopaja itu yang maha kuasa di jalan. Jadi jangan coba melawan dia. Nomor 1 Tuhan, nomor 2 Kopaja. Lalu saudara, dia bilang kenceng banget dia jatuh di aspal. Sementara dia jatuh di aspal itu cuma sepersekian detik, muncul di benaknya ada satu pernyataan. Dia bilang gini, Tuhan Yesus, kalau memang Kau Tuhan, selamatkan saya dari kecelakaan ini. Cuma terlintas, terbersit, tidak terucap dari mulut. Dia cuma bergumam di dalam hatinya. Tiba-tiba dia bilang, ibu percaya atau tidak Bu, saya lihat dengan mata kepala saya ada orang pakai jubah putih turun di jalan raya itu, lalu dia tahan itu mobil Kopaja Bu, dan itu mobil berhenti tepat ban depannya itu di samping kepala saya. Tapi saya udah ada di bawah mobil. Jadi semua orang di luar itu teriak, mati dia, mati, mati, karena kan mereka nggak tahu keadaan saya. Tepat di samping kepala saya. Makanya kalau engkau mendengarkan firman hari ini, tolong bertobat. Jangan tunggu mobil kontainer punya ban berhenti tepat di samping kepala. Jangan mencobai Tuhan. Lalu dia bilang, saya dengerin orang ngomong, mati orangnya, mati. Saya keluar Bu dari bawah Kopaja itu tanpa ada satu luka apapun. Saya tersungkur di jalan raya itu, saya menangis dan saya bilang, Tuhan Yesus, terima kasih, dan hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Lalu dia minta dibaptis di gereja. Lalu dia dibaptis. Setelah dibaptis, dia jadi lebih rajin daripada ceweknya. Lalu dia menikah sama perempuan itu. Lalu dia bilang apa? Bu, setelah saya tinggal di dalam Kristus nih, saya tinggal pada pokok anggur yang benar itu, saya menyerap semua makanan rohani dari pokok anggur, yaitu firman. Apa yang terjadi? Kelakuan saya mulai berubah. Saya nggak mau lagi jadi preman di terminal. Jadi saya mulai bertobat. Saya pelayanan di gereja tiap hari Minggu sebagai tukang parkir di parkiran. Lalu akhirnya saya mulai dikasih kepercayaan sama orang gereja. Saya mulai didapat pekerjaan, saya dikasih kerjaan. Kerjaan saya bagus, saya mulai diangkat. Saya sekarang ibu sudah punya rumah, saya sudah punya mobil, dan hidup saya berubah. Saudara, tidak ada orang ditakdirkan miskin. Miskin itu bukan takdir, tapi nasib. Di hidup ini ada dua hal, ada yang namanya takdir, ada yang namanya nasib. Takdir dari Tuhan tidak bisa dirubah, tapi nasib itu kita yang buat, dan itu bisa dirubah. Amin. Bagaimana merubah nasib? Rubah hidupmu, rubah kelakuanmu, terutama buat yang muda-muda ini di sini. Ya, bagaimana kita merubah nasib kita? Ya, rubah hidupmu. Lalu dia mulai berubah, saudara. Waktu dia terima Yesus, dia dibuang dari keluarga. Tapi bapaknya melihat perubahan hidupnya. Dia punya kakak satu laki-laki juga preman, lebih jahat dari dia. Waktu dia mulai berubah, dia bisa beli rumah, beli mobil. Waktu bapaknya sakit sekarat, bapaknya suruh panggil dia. Untuk apa? Berdoa. Dia tanya sama bapaknya, Pak, kenapa papa suruh saya berdoa? Cuma satu nak, karena papa lihat hidupmu berubah. Amin. Orang yang tinggal di dalam Kristus pasti berbuah. Buahnya apa? Karakter. Hidup kita diubahkan. Dan orang bisa melihat bukan cuma karakter. Kenapa? Karena waktu karaktermu berubah, maka nasibmu juga berubah. Karena perubahan hidup itu selalu mengikuti perubahan karakter.
Lalu dia bilang, Bu, satu kali saya lagi di rumah pulang gereja hari Minggu, Bu, lagi duduk santai sama istri sama anak, pintu rumah saya ada yang ketok. Tok 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 tok, saya buka, Bu. Abang saya yang lebih preman dari saya, Bu, nangis bercucuran air mata di depan pintu rumah saya. Saya kaget, saya bilang, Bang, ada apa, Bang? Dia bilang, kenalkan aku sama Tuhanmu, aku capek hidup seperti ini dan aku lihat hidupmu berubah. Lalu dia mendoakan abangnya, saudara, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu engkau tinggal di dalam Kristus, hidupmu berbuah. Dari mana orang bisa melihat kekristenan kita? Waktu engkau berubah. Waktu saya terima Yesus, saya berubah. Dulu saya pemarah. Makanya papi saya bilang gini, oh ternyata ini penyebabnya. Makanya kamu akhir-akhir ini jadi aneh. Semua orang yang berjumpa dengan Yesus secara pribadi dan tinggal di dalam dia pasti jadi aneh. Amin. Pertanyaan saya, sudah anehkah saudara? Coba tanya kanan kirimu, udah aneh belum lu? Ya? Kenapa aneh, saudara? Bukan aneh-aneh ya. Kalau aneh-aneh itu lain lagi. Aneh itu artinya apa? Dulu pemarah, ketemu Yesus jadi ramah banget. Aneh enggak? Dulu pelit, melitit. Pokoknya uang kalau udah masuk kantung, dalam nama Yesus tidak boleh keluar lagi. Setelah kenal Yesus jadi pemurah, tukang memberi. Aneh enggak? Dulu tiap hari marah-marah, mulutnya kebun binatang, ketemu Yesus tiap hari nyanyi. Amin. Kita harus berubah menjadi aneh, baru orang bisa lihat. Papi saya bilang gitu, saya bersyukur. Kenapa? Berarti dia melihat keanehan di dalam diri saya. Saudara, saya undang para imam musik maju ke depan. Mari hari ini kita mau bilang, Tuhan, kami mau menerima Engkau dan tinggal di dalam Engkau, Tuhan, supaya hidup kami berbuah. Dan ketika engkau berbuah dalam hal karakter, engkau diubahkan, maka nasib hidupmu juga berubah. Dan orang akan melihat engkau dan berkata, wow, Tuhannya itu Tuhan yang hebat. Amin, saudara. Biar kita mau bilang, Tuhan, kami bersyukur malam ini. Terus bawa kami tinggal di dalam Engkau, Bapa. Bahwa kami mengenal Engkau secara pribadi dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi, Tuhan, untuk mencari Engkau. Kami mau mengenal Engkau dalam hidup kami, sebab Engkau Bapa yang baik, Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Mari bangkit berdiri bersama. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur, Bapa, Engkau baik bagi kami. Engkau luar biasa, Tuhan. Hidupku mengenali firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Lebih lagi angkat tanganmu, katakan, hidupku mengenali firman-Mu. Amin, Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Lebih lagi serahkan kepada Tuhan. Hidupku mengenali firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Biar musik saja, mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami tidak ingin
Natal tahun ini berlalu begitu saja. Kami rindu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, tinggal di dalam Engkau bersatu dengan Bapa, supaya kami menghasilkan buah Tuhan. Dan buah kami itu tetap, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kami, sehingga orang boleh melihat hidup kami dan memuliakan Bapa yang ada di sorga. Malam hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami. Sebentar lagi kami akan mengakhiri tahun 2019. Kami mau tinggalkan semua dosa kami. Kami mau tinggalkan semua hal yang tidak berkenan. Dan kami mau belajar mensyukuri setiap anugerah yang Tuhan beri, setiap nafas hidup yang masih Engkau berikan bagi kami. Biar kami memasuki 2020 Tuhan dengan hidup yang baru, dengan hati yang baru, dengan karakter yang baru. Dan kami percaya ketika kami tinggal di dalam Engkau, hidup kami berbuah, maka nasib kami diubahkan oleh Tuhan, sehingga orang melihat bahwa Yesus yang menyertai kami adalah Tuhan yang luar biasa. Berapa banyak saudara yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu, saudara. Sekali lagi kita mau katakan, hidupku mengenali firman-Mu, tanda sisa-Mu masih terjadi. Shalom saudara, jika Anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya, Anda bisa komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini saudara, supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Setiap hari selalu terjadi Haleluya, kami percaya mujizat-Mu Tuhan masih terjadi dalam hidup kami. Oh, Kau Allah yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya.